إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang berkomitmen menjalankan Islam dengan bimbingan Rasulullah SAW, seorang muslim yang mendambakan sa'adah di dunia dan di akhirat, seorang muslim yang mendambakan husnul khatimah di akhir hayatnya, seorang muslim yang mendambakan al-jannah di yaumul qiyamah. Sebagai seorang muslim, gak sepatutnya merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Sebagai seorang muslim harus memiliki rasa khauf, rasa takut, khawatir, takut dari hukuman Allah Azza wa Jalla, khawatir akan nifaq, kemunafikan menerpa hatinya, khawatir terkena fitnah baik syubhat maupun syahwat, khawatir ada pada dirinya buzur dhalalat wal inhiraf, benih-benih penyimpangan, benih-benih kesesatan. Sedikit pun tidak boleh merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Setinggi apapun ilmunya, setebal apapun iman dan takwanya, sehebat apapun dirinya, walaupun dia sudah sangat berpengalaman di dalam mengarungi cobaan-cobaan, fitnah-fitnah di dunia ini, sedikit pun tidak boleh dia merasa aman dari makar Allah. Tidak boleh merasa aman dari nifaq. Tidak boleh merasa aman dari dhalalat wan hirafat. Tidak boleh merasa aman dari itu semuanya. Dikarenakan barakallahu fikum, yang pertama, kita sebagai manusia biasa tempatnya alfa, tempatnya khilaf, tempatnya dosa, pasti bersalah, pasti berbuat dosa. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu senantiasa berbuat salah malam dan siang, dan aku yang mengampuni dosa, maka mohon ampunlah kepada aku akan ampuni dosa kalian.
selalu bersalah. Ini alasan yang pertama. Manusia biasa pasti tergelincir, pasti jatuh dalam dosa, pasti lalai, pasti khilaf, sehingga rawan pada dia hal-hal yang dikhawatirkan di atas. Yang kedua, dikarenakan hati-hati Bani Adam ada di antara dua jemari Allah Azza wa Jal, yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati-hati Bani Adam yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Nas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan dalam hadis, inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah, Allah membolak-balikkan hati mereka bagaimanapun yang Allah kehendaki. Allah memberi hidayah kepada hamba yang dikehendaki, Allah menyesatkan hamba yang dikehendaki. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dan yang ketiga, ialah dikarenakan sabab orang tergelincir, sabab orang menyimpang, benih-benih kesesatan itu di mana-mana. Terutama di zaman kita, masa-masa akhir, masa-masa fitnah, masa-masa banyak perpecahan, banyak perselisihan, banyak ragam pemahaman beragama yang menyimpang, banyak kelompok sesat yang menyimpang, banyak pemahaman yang radikal. Di samping pula barakallahu fikum, ada pada masing-masing kita, ada pada jiwa-jiwa kita penyakit-penyakit hati yang dengan itu seorang hamba akan mudah terpelanting, mudah menyimpang, mudah terjangkiti benih-benih kesesatan. Sebelumnya tentunya dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang muslim yang muwaffaq, muslim yang betul-betul diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla akan senantiasa muhasabah, mengevaluasi keadaan dirinya. Apakah dia masih tetap di atas siratal mustaqim, ataukah dia sudah mulai bergeser, sudah mulai menyimpang tanpa dia sadari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai upaya untuk mewaspadai benih-benih penyimpangan, pada kesempatan khutbah kali ini akan disebutkan secara global, secara ringkas, hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mudah terpelanting. Pada dirinya ada benih-benih penyimpangan, harus segera dia evaluasi, lalu segera dia perbaiki, lalu segera dia isi dengan hal-hal yang mengokohkan keimanannya, supaya dia selamat di dunia sebelum nanti menyesal di kemudian hari. Yang pertama barakallahu fikum adalah adamul ikhlas. Tidak ada keikhlasan dalam amalnya, tidak ada keikhlasan dalam aktivitas agamanya, tidak ada keikhlasan dalam berislam, dalam mengilmui Islam, dalam mengamalkan Islam, atau kurang keikhlasannya, kurang ketulusannya, kurang kejujurannya. Batinnya beda dengan zahirnya. Zahirnya nampak indah, zahirnya nampak saleh, zahirnya nampak takwa kepada Allah, zahirnya nampak semangat dalam berilmu, semangat dalam beramal, semangat dalam berdakwah, semangat dalam perkara-perkara kebaikan. Namun batinnya ternyata rusak, namun batinnya ternyata hancur. Ada niatan-niatan duniawi terselubung dalam jiwanya, ada kepentingan-kepentingan pribadi
menyusup dalam kalbunya. Ada hal-hal yang samar yang dia sembunyikan dari banyak orang, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla, lalu dirinya. Entah berupa amal-amal keburukan yang dia rahasiakan, amal kejelekan yang dia sembunyikan. Zahirnya bagus, batinnya rusak. Ini mayoritas sebab seseorang hamba itu di akhir masa hidupnya mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim wal lafdhu lil Bukhari dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar." Sungguh ada seorang hamba yang dia mengamalkan dengan amalnya ahlul jannah, amal khair, amal saleh, amal ketaatan, amal ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, fima yabdu linnas, pada apa-apa yang nampak pada orang lain secara zahir bagus dia. Rasul mengatakan wa huwa min ahli nar, tapi sesungguhnya dia termasuk ahlun nar. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam ketika menerangkan hadis yang serupa dengan ini, hadis yang keempat, artinya Abdullah bin Mas'ud, setelah menukir riwayat ini, beliau menjelaskan kata-kata fima yabdu linnas, dia mengamalkan amalnya ahlul jannah secara yang nampak pada orang lain, tapi di akhirnya pada hakikatnya dia adalah ahlun nar. Beliau mengatakan bahwasanya sesuatu yang tersembunyi pada dirinya yang menyebabkan dia meraih su'ul khatimah. Beliau mengistilahkan dengan dasisatun khafiyah, dasisatun batinah. Ada penyusup-penyusup yang samar, ada penyusup-penyusup batin yang menerjang kalbu seorang hamba, yang mengotori niatan-niatan seorang hamba. Rahasia yang tahu hanya dia dan Allah Azza wa Jal. Ada niatan-niatan jelek, ada amal-amal buruk yang dia sembunyikan, yang dia rahasiakan, yang tahu hanya Allah dan dia. Inilah yang menyebabkan kebanyakan orang di akhir masanya, di akhir hidupnya meraih su'ul khatimah. Dasisah khafiyah batinah, yang disebut dengan adamul ikhlas. Tidak ada keikhlasan dalam beramal. Ada sidq, tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan dalam beramal. Ada makar tersembunyi yang dia siapkan dalam hatinya. Ada kemaslahatan tertentu yang dia simpan dalam batinnya. Ada kepentingan tertentu yang dia sembunyikan dalam kalbunya. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jal. Itu semuanya nanti akan mengkhianati dia di akhir-akhir waktu, di akhir-akhir masa, di saat dia sangat membutuhkan kejujuran tadi. Innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal terkandung khatimahnya. Tidak ada kejujuran, tidak ada keikhlasan, kurangnya ketulusan membuat orang hamba di akhir hayatnya jatuh dalam penyimpangan, bergeser di akhir hayat, mengamalkan amalnya ahlun nar, nampak semua yang dia sembunyikan selama ini, dan di ujung hayatnya dia mati di atasnya. Na'udzubillahi min dzalik. Penyimpangan yang lebih mengerikan adalah penyimpangan di akhir masa, di akhir hayat. Dikarenakan itu penentuannya, innamal a'malu bil khawatim. Ikhlaskan niat, tuluskan niat dalam beramal dalam Islam. Jujurlah, zahirmu, batinmu harus sama. Antara niatan kamu dan yang kamu tampakkan dalam amal harus sama. Jangan ada permainan,
di hatimu. Jangan ada rekayasa di hatimu. Jangan ada kamuflase di kalbumu. Jangan ada kepentingan pribadi, kemaslahatan duniawi yang mengotori hatimu dan niatnya kamu. Bersihkan di semuanya. Tuluslah dalam beramal, ikhlaskan dalam beramal, jujur dalam berislam. Jujur akan bermanfaat bagi pelakunya dunia akhirat. Yang kedua, dari benih-benih penyimpangan yang muncul pada seorang hamba ialah al-i'jab bi nafsihi. Merasa ujub, merasa bangga dengan apa yang ada pada kemampuan dirinya. Merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Ujub dengan ilmunya, ujub dengan kemampuannya, ujub dengan retorikanya, ujub dengan harta bendanya, dengan apapun yang dia bisa ujub padanya. Al-i'jab bin nafs, ada unsur takabur padanya. Diawali dari kesombongan, takabur, merasa besar, merasa tinggi, merasa mampu, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, melecehkan orang lain. Muncul al-i'jab bin nafs, takjub dengan keadaan dirinya. Ini benih-benih penyimpangan yang berikutnya. Semua perjuangan Islam yang dia lakukan, semua perjuangan amal sunnah yang dia lakukan, semua perjuangan dakwah sunnah yang dia laksanakan, manakala terjangkiti penyakit ini, semuanya akan binasa, semuanya akan hancur. Hancur pada amalnya, rusak, tidak berpahala, mengandung dosa, dikarenakan takabur, dikarenakan ujub yang ada pada dirinya. Dampak akhir ujub dan takabur itu kehinaan, kerendahan, zul wal hawan, dan kemudian kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Kita melihat peristiwa perang Hunain. Perang yang langsung diikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat muhajirin sekaligus ansar, sekaligus yang baru masuk Islam. Pasukan muslimin jumlahnya sangat besar, di atas 10.000 orang, saya mengatakan 12.000 pasukan. Semuanya carut marut, semuanya tercerai-berai, kalah di awal dikarenakan penyakit yang namanya ujub satu ini. Merasa bangga dengan jumlah pasukan, merasa bangga dengan kekuatan personel, merasa gak ada lawan, gak ada musuh bisa mengalahkan, mengandalkan kemampuan pribadi, mengandalkan daya dan upaya pribadi. Tidak ada keikhlasan dalam berjihad, tidak ada ketulusan dalam berjihad. Terjangkit penyakit ujub. Il a'jabatkum kasratukum, jumlah kamu yang banyak menakjubkan kalian, tapi tidak bisa mencukupi kalian yang dari Allah sedikit pun. Porak-poranda. Itu sebuah amal besar, amalan jihad, zarwatu sanamil Islam, puncak amal Islam yang paling tinggi syar'i di masa itu. Rasul yang memimpin sallallahu alaihi wasallam, sahabat muhajirin ansar yang ikut tampil dalam perang tadi, jumlahnya sangat besar, hancur porak-poranda, hancur porak-poranda. Begitu ketulusan muncul, keikhlasan tampil, motivasi iman dan takwa yang meletus semangatnya para sahabat yang dipanggil adalah orang-orang militan dalam berislam, baru kemenangan terjadi. Semuanya bertawakal kepada Allah, semuanya menyerahkan daya upayanya kepada Allah semata. Kemenangan diperoleh ketika ada keikhlasan dan ketulusan, tidak ada kesombongan, tidak ada ujub. Apalagi hal-hal yang di bawahnya amalan jihad,
Talabul ilmi, belajar agama akan hancur dengan ujub. Dakwah ilallah akan hancur dengan ujub. Ukhuwah Islamiyah akan hancur dengan ujub. Muamalah-muamalah yang sudah dirawat, muamalah yang bagus dan dijaga selama ini akan hancur dengan ujub. Semuanya akan binasa dengan ujub. Dikarenakan perangai bangga diri yang ada pada masing-masing orangnya. Itu penyakit hati. Maka ikhlaskan niat. Yang ketiga ialah hubbur riyasah, kecintaan kepada kepemimpinan, cinta jabatan, cinta kedudukan, cinta kemuliaan. Yang lebih parah lagi urusan-urusan agama, urusan din disusupi oleh niatan-niatan rendah seperti ini. Semata-mata orang mencintai kedudukan dan posisi untuk urusan dunia, untuk menggapai dunia, menggapai harta, menggapai tahta, tercela. Lebih tercela lagi ketika mengatasnamakan agama, mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan dakwah, mengatasnamakan berislam dengan benar, manhajus salaf, tapi yang dia cari posisi, yang dia cari kedudukan, yang dia cari ketenaran, yang dia cari adalah prestise, kemasyhuran, yang dia cari tahta dan harta. Ini akan menghancurkan agama seseorang. Ambisi harta, ambisi kemuliaan lebih menghancurkan agama seseorang daripada serigala lapar menghancurkan domba-domba tanpa penggembala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'i'ani ursila ila ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi li dinih." Tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba. Itu lebih membinasakan, lebih menghancurkan, lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang meraih harta, meraih kemuliaan yang menghancurkan agamanya. Ambisi harta serigala lapar menghancurkan agama. Yang lebih parah lagi ambisi kekuasaan, ambisi kemuliaan, ambisi kehormatan, ambisi jabatan atas nama agama. Serigala lapar yang lebih menghancurkan agama dia. Binasa. Aba syam aba, dia mau ataukah dia enggan, akan hancur agama dia ketika terjangkit penyakit hubbud dunia. Ini semuanya barakallahu fikum. Satu kuncinya, tidak ada keikhlasan pada seorang hamba, tidak ada kejujuran pada seorang hamba, adanya dasisah khafiyah, penyusup batin, penyusup yang samar pada kalbu seseorang, pada niatan seseorang yang mengotori keikhlasannya, yang mengotori ketulusannya, yang mengotori kejujurannya. Ujungnya adalah kebinasaan semua yang dia bayangkan selama ini. Agama hancur, semua yang akan hancurkan binasa dengan penyakit-penyakit hati yang disebutkan di atas. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Di antara benih-benih penyimpangan yang menimpa seseorang ialah hubbul jidal, suka berdebat, perdebatan yang tidak syar'i, perdebatan yang tidak diinginkan daripadanya. Talabul haq, mencintai, mencari kebenaran. Jidal dalam rangka untuk mughalabah,
mengalahkan lawannya, menjatuhkan kehormatan lawannya, membela dirinya walau bil batil, walaupun dengan cara yang batil. Kalimat apapun dari kalimat yang hak akan dia tolak ketika itu mendukung lawannya, menyerang dirinya. Kalimat yang batil apapun itu akan dia terima, akan dia pakai selama menguntungkan dirinya, menyerang lawannya. Tidak ada lagi rambu-rambu syariah, tidak ada lagi rambu-rambu al-haq. Yang ada adalah kalah dan menang. Tidak peduli bagaimanapun caranya, walaupun harus menjatuhkan kehormatan lawannya, walaupun harus mencari-cari zallahnya, ketergelincirannya, keaiban-keaibannya, dan dia tidak akan pernah mau mengakui kelemahan dirinya, kesalahan dirinya, walaupun begitu jelas nampak di pelupuk mata, karena niatannya jidal bil batil. Niatan dia adalah mughalabah, untuk menunjukkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika ada pada seorang hamba penyakit satu ini, fa'lam annahu halik, ketahuilah dia orang binasa. Binasa dunianya, binasa agamanya, binasa manhajnya. Dia diambang pintu penyimpangan, naudzubillah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Ibn Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah tersesat suatu kaum setelah hidayah, petunjuk yang dahulu ada pada mereka, melainkan orang-orang yang diberi jidal, diberi kecintaan, kesenangan kepada jidal, perdebatan, perseteruan dengan cara yang batil. Tujuan dia nusratun nafsi, membela diri. Tujuan dia membela orang lain, imma bihaq wa imma bil batil. Bukan dalam rangka untuk talabul haq, bukan dalam rangka mencari kebenaran, bukan dalam rangka membela kebenaran, tapi dalam rangka mughalabah, kalah dan menang apapun caranya. Sesat dia, kata Rasul. Dulunya ala huda, dulunya dia petunjuk, hidayah, ilmu, sunnah. Sesat setelah itu, menyimpang setelah itu. Sebabnya adalah al-jidal. Seorang muslim yang muwaffaq, yang menimba ilmu agama Allah dengan ikhlas untuk diamalkan, dia tidak suka dengan perdebatan. Dia hanya mengamalkan nasihatnya, bimbingannya para ulama. Bayyin as-sunnah wa la tukhasim 'alaiha. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah menasihatkan demikian. Jelaskan sunnah Rasul, kamu jangan berdebat, jangan bertikai di atasnya. Sampaikan sunnah, diterima alhamdulillah, ditolak ma'assalamah. Tidak ada jidal bil batil. Tidak ada perdebatan dengan cara yang batil. Yang ada diskusi ilmiah dalam rangka untuk mencapai kebenaran, baik al-haq ada pada kamu atau pada orang lain, dalam rangka untuk tamassuk bil haq, berpegang teguh dengan al-haq, talabul haq, mencari al-haq, dan qabul haq, menerima kebenaran. Diskusi ilmiah, bukan jidal bil batil. Itu benih-benih penyimpangan yang ada pada seseorang. Waspadai penyakit ini. Ketika ada pada kita, segera perbaiki sebelum menyesal di kemudian hari. Penyimpangan dan kesesatan karena jidal, lembut, halus, tanpa terasa. Orangnya tidak pernah merasa dia telah menyimpang dan bergeser pada penyimpangan. Sehingga dia selalu merasa al-haq, merasa menang, merasa di atas angin, merasa benar. Padahal dia ala dhalalatin wa inhiraf. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ialah al-asabiyah. Ketika seorang hamba terjangkiti penyakit fanatisme,
entah fanatisme kesukuan, fanatisme mazhab, fanatisme ketokohan, ataupun yang lainnya. Kalau sudah muncul yang namanya asabiyah, akan muncul yang namanya taklidul a'ma, taklid buta. Pokoknya fulan, pokoknya suku alan, pokoknya mazhab A, pokoknya tariqah A. Yang penting tokoh fulan, taklid buta. Tidak peduli ala haqqin am ala batil, hak atau batil. Yang penting dia, yang penting mazhab ini, yang penting tariqah ini. Ketika muncul penyakit asabiyah dan taklidul a'ma, berikutnya akan muncul yang namanya al-wala wal bara ad-dayyiq alaih. Wala dan bara, cinta dan benci yang sempit pada lingkaran tadi. Cinta bencinya pada orang tersebut. Yang mencintai fulan akhuna, yang membenci fulan alaina, musuh kita orang. Yang semadhab dengan ini akhuna, yang berseberangan madhab dengan ini musuh kita. Yang dengan tariqah ini adalah akhuna, yang berseberangan dengan tariqah ini musuhnya kita orang. Tidak betul ala haqqin ala batil. Muncul al-wala wal bara yang sempit. Ketika terkumpul tiga-tiganya, itulah yang namanya hizbiyatul maqidah. Itulah yang namanya hizbiyah yang dikecam dalam Islam. Walaupun seorang diri, walaupun dua orang, tiga orang. Tapi ketika di atas mukhalafah, penyelisihan kepada kebenaran, ada unsur asabiyah padanya, ada unsur taklid buta padanya, ada unsur wala wal bara yang sempit di atasnya. Itu yang namanya hizbiyah. Tidak harus kelompok yang besar. Walaupun cuma satu orang, seorang diri, fanatik kepada fulan, taklid buta kepada fulan, al-wala wal bara di atas fulan dalam perkara mukhalafah, hadza hizbi. Hadhihi hizbiyah. Walaupun seorang diri, apalagi ada kelompoknya, hizbiyatun zahirah. Ini semua dikecam dalam Islam. Asabiyah itu penyakitnya kaum kufar jahiliyah dari mulai zaman dahulu kala sampai akhir. At-taklidul a'ma itu kaidah besar, kaidah jadul. Semua kaum kufar min awalihim ila akhirihim. Dengan asabiyah, dengan taklid buta, mereka menolak dakwahnya para anbiya wal mursalin. Mereka enggan beriman dengan para anbiya wal mursalin. Mereka menolak dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Karena asabiyah yang ada pada mereka, taklid buta yang ada pada mereka, al-wala wal bara sempit yang ada pada mereka, namanya hizbiyah yang ada pada mereka. Jangan dikira hanya ada pada kaum terdahulu, pada umat ini pun juga ada waziyadah, lebih daripada itu. Ketika ada penyakit yang seperti ini, maka dia ala ta'sisi dhalalah, di atas fondasi kesesatan. Segera sadar. Dikarenakan syiar Islam ittiba'us sunnah, syiar muslimin ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, syiarnya ahlus sunnah ittiba'us salaf, mengikuti salafun salih, manhaj mereka, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-wala wal bara'nya di atas sunnah. Tidak ada asabiyah di tengah-tengah mereka, tidak ada taklid buta di antara mereka. Yang ada adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti manhaj salaf, semua dengan adillahnya, ilmiah dengan hujjah. Evaluasi ini semuanya. Ketika muncul yang namanya asabiyah pada diri Anda, hati-hati pada diri Anda ada benih-benih penyimpangan. Dan masih banyak lagi kaum muslimin rahimakumullah, benih-benih penyimpangan yang lain cukup banyak. Itu semuanya wajib diwaspadai oleh kita semua, dan masing-masing kita harus mengevaluasi muhasabah pada masing-masing kita, apakah ada pada kita penyakit-penyakit tadi atau tidak. Ketika tidak ada, faliyahmadillah, bertahmidlah kepada Allah Azza wa Jalla taufiqih, dan mohon keistiqomahan kepada Allah supaya istiqamah dari sunnah
dilindungi dari semua benih-benih penyimpangan yang ada. Tapi ketika ada pada masing-masing kita, segera taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, perbaiki diri, hilangkan semua asbab tadi, ganti dengan lawannya, ikhlaskan niat, jujur dalam berislam, dalam beragama, ittiba'us sunnah, ittiba'us salaf. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada semuanya nikmat taufiqul hidayah, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keistiqomahan di atas sunnah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dijauhkan dari asbab ad-dhalal wal hiraf. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.